Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini bukan daerah Israel, saudara. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Let it be to you as you desire." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa Yesus sepertinya menolak dia? Sebenarnya saudaraku, Yesus bukan menolak dia, tapi Yesus menguji imannya. Dan dia, saudaraku, ternyata tetap beriman dan percaya bahwa Yesus itu anak Daud. Karena dia yang berkata, saudara, kalau kita baca di sini, "Ya Tuhan anak Daud, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita penyakit yang sangat-sangat parah dan tidak ada obatnya, saudara. Kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi dia percaya bahwa Yesus adalah anak Daud. Saudara, anak Daud itu adalah gelar Yesus. Yang artinya, saudaraku, perempuan ini walaupun dia perempuan Kanaan, dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan berasal dari keturunan Daud. Karena memang Yesus secara silsilah berasal dari keturunan Raja Daud. Jadi walaupun perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi, tapi dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat yang membebaskan umatnya dari dosanya. Nah saudara, karena Mesias itu, anak Daud itu, keturunan Daud itu memang lahir untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan umatnya dari dosanya. Artinya apa? Menebus umatnya dari dosa mereka. Itulah yang dipercaya oleh perempuan Kanaan ini, walaupun dia bukan orang Israel, saudara. Nah, saudara, bagaimana Yesus mengujinya dan berapa kali? Kalau kita lihat, Yesus itu mengujinya 3 kali, saudara. Karena ketika perempuan ini berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi saudaraku sudah berteriak-teriak begitu, apa respon Yesus? Kalau ayat 23, dia diam saja. Dia tidak menjawab. Belum lagi ditambah muridnya bilang pada Yesus, "Suruhlah dia pergi." Habis dia mengikuti kita dengan teriak-teriak, suruh dia pergi. Saudaraku, murid-muridnya malah menyuruh Yesus untuk mengusir perempuan itu. Lalu kemudian yang kedua, pengujian yang kedua adalah Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saudaraku, Yesus berkata demikian sekali lagi untuk menguji perempuan Kanaan ini.
Saudaraku, tapi perempuan itu malah mendekat, saudara. Malah menyembah dia. Firman Tuhan dalam ayat 25 berkata, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lord, help me. Saudaraku, walaupun Yesus mengatakan saya itu hanya diutus kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Artinya Yesus mau bilang seperti ini kira-kira. Saya ini hanya diutus kepada orang Israel, bukan kepada kamu. Tapi saudara, apakah perempuan ini menyerah? Enggak. Dia malah dikatakan malah mendekat, malah menyembah, malah berkata, Tuhan tolonglah aku. Malah tetap menganggap bahwa Yesus ini adalah Tuhan Mesias. Nah, saudara, apakah Yesus berhenti sampai di situ? Tidak, saudara. Yesus malah berkata pada satu hal yang malah lebih tajam lagi. Mari kita lihat ayat 26. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudaraku, ini adalah ujian yang ketiga, saudaraku. Yesus berkata tidak patut memberi roti untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi saudara, perempuan ini tidak mundur, tidak tersinggung, tidak menjadi tawar hati, tidak sakit hati, tidak sensitif. Tetapi dia malah berkata penuh dengan satu perkataan iman. Karena berkata benar Tuhan. Dia tetap menganggap dan tetap menaruh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudaraku, dengan kata lain dia menjawab dengan iman, bolehlah kalau bisa saya dapat remah-remahnya pun boleh. Saudaraku, luar biasa saudara. Iman seorang perempuan Kanaan yang tidak dibesarkan dengan tata cara dan adat istiadat dan agama Yahudi. Tapi imannya luar biasa. Luar biasa saudara. Percaya sungguh bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan anak. Percaya sungguh bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Nah saudara-saudara, maka apa saudara ayat 28? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Firman Tuhan berkata, seketika itu juga anaknya sembuh. In that very hour, anaknya sembuh. Saudaraku, luar biasa sekali. Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Let it be to you as you desire. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yesus berkata saudara seperti itu. Dia sangat menghargai iman dari seorang perempuan yang bahkan bukan orang Yahudi sekalipun. Tetapi betul-betul punya iman yang luar biasa saudaraku sekalian. Sehingga dia berkata besar imanmu. Saudaraku, jarang Yesus berkata demikian. Tetapi kepada seorang yang bahkan bukan orang Yahudi ini, Yesus berkata besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yesus itu punya kuasa saudara. Ada orang yang datang kepadanya, percaya kepadanya, maka dia tinggal berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Maka jadi saudara. Karena Yesus adalah anak Daud. Memang dia adalah Mesias. Memang dia adalah anak Allah yang turun dari surga. Dia dapat mengatakan begitu. Jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Let it be to you as you desire. Dan jadi saudara. Yesus sangat menghargai iman siapapun saudara. Termasuk saudara yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan siaran ini. Yesus menghargai iman siapapun saudaraku. Asal benar-benar percaya. Karena Yesus tidak pernah menolak iman dari siapapun. Saudaraku, saya mau beritahu.
bahwa Mesias itu bukan saja dapat menyembuhkan saudara. Mungkin saudara datang karena saudara ingin disembuhkan, tapi saya mau beritahu bahwa Mesias datang bukan hanya menyembuhkan saudara. Dia tahu bahwa banyak manusia memang menderita karena sakit penyakit, tetapi lebih daripada itu manusia menderita karena dosa-dosanya. Karena upah dosa adalah maut, akan masuk dalam hukuman neraka. Yesus, saudaraku, datang pertama-tama itu mau mengampuni saudara. Dia dapat menyembuhkan saudara, tapi yang pertama-tama dia mau mengampuni saudara. Yesus anak Allah yang menebus dosa manusia, yang oleh bilur-bilurnya. Mungkin saudaraku, kau sudah lama mendengar nama ini, tapi hari ini memutuskan untuk percaya. Atau kau masih baru mendengar nama ini, tapi pada hari ini kau digerakkan untuk percaya kepadanya. Percayalah kepadanya, saudara. Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan mengasihi semua bangsa. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki dan perempuan. Kaya, miskin, atau siapapun. Tuhan mengasihi semua umat manusia. Tidak dibeda-bedakan. Karena itu firman Tuhan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah saudara percaya pada Yesus? Yesus datang untuk saudara. Dia datang pada saya dan juga datang pada saudara. Hari ini saudara mendengar. Inilah kasih Tuhan. Saudara mendengar bahwa Tuhan berkorban untuk engkau, supaya engkau diselamatkan. Broeders en zusters, we hebben het woord van God gehoord. Laat ons onze harten openen om Jezus als onze Heer en Verlosser te aanvaarden. Lieve Heere Jezus, ik kom naar U, Heer. Ik heb U nodig. Ik ben een zondaar. Vergeeft U mij mijn zonden met Uw reinigend bloed. Heere Jezus, nu neem ik U in mijn hart aan als mijn Heer en Redder. Ik geloof in U. Dank U, Heere Jezus, want ik word Uw kind. In de naam van Jezus bid ik. Amen.